Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hana Atainur Haliza. I'm from grade 11, MIPA 5, 11 absent. In this TOEFL project, I will presentation about passive voice. Passive voice atau kalimat pasif adalah suatu objek yang dikenakan suatu pekerjaan atau tindakan. Passive voice juga kebalikan dari active voice. Kalau active voice itu, si subjeknya yang melakukan kegiatan kepada objek. Sedangkan pasif, objeknya yang dikenai suatu pekerjaan. Nah, langsung saja kita mulai ke penjelasan passive voice-nya. Di video ini, passive voice yang saya akan jelaskan yang pertama itu detail explanation, yang kedua pattern-nya. Pattern-nya akan saya jelaskan itu ada 4. Ada present and past simple, terus ada present and past continuous, ada present and past perfect, sama yang terakhir modals. Selanjutnya saya akan memberikan sample sentence atau contohnya, dan yang terakhir yaitu exercise. Dimulai dari definition dulu. When you say what people or things do, we use active verb like built, spoke, is repairing, will change, dan lain-lain. When we say what happens to the people or things or what is done to them, we often use passive form like is built, was spoken, is being repaired, will be changed. The predicate of passive sentence is written in the form of to be plus verb 3. Nah, to be-nya ini ada macam-macam, ada banyak ketentuannya juga. Nanti saya akan jelaskan satu-satu sesuai dengan aspeknya. Next, why we use passive voice? Yang pertama, karena we don't want to talk about who did the action. Yang kedua, we don't want to know who did the action. Dan yang terakhir, the object is more interesting or important than the subject. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian pattern of passive voice. Yang pertama itu, present or past simple. Patternnya itu, subject plus to be. To be-nya untuk present itu is MR, kalau untuk past itu was were. Lalu ditambah verb 3, lalu by object. Nah, by sama objek ini tuh nggak wajib atau optional, jadi nggak ditambah juga nggak apa-apa, tapi kalau mau komplit ditambah aja. Nah, kapan sih kita pakai kalau yang present tuh pakai am, pakai are, atau pakai is, yang past pakai yang was atau yang were, itu tuh ada ketentuannya. Jadi yang kalau yang is MR, untuk yang subjeknya I, dia pakai yang am. Kalau dia subjeknya they, we, sama you, dia pakai yang are. Sedangkan kalau dia subjeknya she, he, sama it, dia pakai yang is. Sedangkan untuk yang past, kalau dia singular atau subjeknya berjumlah 1, dia pakai yang was. Kalau dia plural atau subjeknya banyak, dia pakai yang were. Example, the children are always reminded to be on time. Nah, subjeknya itu the children, lalu to be-nya kita pakai yang are. Kenapa pakai yang are? Karena subjeknya itu plural, si the children. Children itu kan banyak ya. Selanjutnya, always reminded itu verbnya verb 3. Lalu itu tambahan yang to be on time itu yang by object. Nah, contoh lainnya, the old house was sold to him a few weeks ago. Subjeknya itu the old house, to be-nya pakai yang was. Kalau pakai was berarti dia past ya. Pakai was karena dia subjeknya itu singular, yaitu yang the old house-nya. Lalu verb 3-nya itu yang sold, lalu tambahannya itu ada to him a few weeks ago. Yang kedua, present or past progressive. Pattern-nya itu masih sama yang simple tadi, cuman bedanya di sini ditambahin being. Di setelah to be sebelum verb 3-nya. Nah, jadi subject plus is MR kalau dia present, atau was were kalau dia past plus being plus verb 3 plus by object. Nah, contohnya itu, my car is being prepared by the mechanic at the moment. Jadi, yang menjadi subjek itu my car, lalu di sini to be-nya pakai yang is karena my car kepunyaan saya kan. Lalu ditambah being, lalu verb 3-nya prepared, dan sisanya itu yang by object, by the mechanic at the moment. Contoh lainnya, ini untuk yang past, the books were still being copied at 9 o'clock yesterday morning. Yang menjadi subjek itu the books, to be-nya pakai yang were karena dia plural, books kan pakai s.
Lalu selanjutnya still bring copied itu tuh verb 3-nya. Lalu sisanya itu by object at 9 o'clock yesterday morning. Ini nggak pakai by juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting ini ngejelasin yang objeknya. Yang ketiga, present or past perfect. Patternnya itu subject plus to be. To be-nya ini udah beda ya dari yang simple sama yang progresif tadi. Ini to be-nya itu pakai yang have atau has atau had. Lalu ditambah been, ditambah verb 3, lalu ditambah by object. By object-nya juga optional. Nah, kita pakai have ketika subjeknya itu they, we, I, you, dan juga subjek yang jamak atau plural. Selanjutnya kita pakai has kalau subjeknya she, he, it, dan yang subjeknya tunggal. Nah, kalau had itu bentuk past atau verb 2 dan past participle atau verb 3 dari have. Had itu digunakan untuk semua subjek, baik yang singular atau plural. Nah, kita langsung masuk aja ke contohnya. Yang pertama itu, Mr. William has been promoted twice this year. Subjeknya itu yang Mr. William. To be-nya pakai yang has, karena dia subjeknya itu tunggal, si Mr. William. Lalu pakai been, lalu verb 3-nya yang promoted, dan lain-lainnya itu yang by object yang twice this year. Contoh lainnya, the meeting had already been arranged by the committee. Subjeknya itu yang the meeting, to be-nya pakai yang had karena dia past. Kenapa dia past? Karena ada kata already habis to be-nya itu. Already itu kan artinya sudah ya. Lalu been, verb 3-nya yang arrange, lalu by object-nya yang by the committee. Lalu yang terakhir itu modals. Patternnya itu subject plus modal plus be lalu verb 3 plus by object. By object-nya juga seperti biasa optional. Nah, contohnya itu the brake fluid should be checked regularly. Nah, subjeknya itu yang the brake fluid, lalu modalnya itu yang should, lalu ditambah be dan verb 3-nya yang checked, lalu regularnya itu yang object. Nah, contoh lainnya itu she will frequently be sent to represent her boss at various meeting. Subjeknya itu yang she, modalnya itu yang will, frequently be sent itu yang bisa sama verb 3, lalu by objectnya itu yang to represent her boss at various meeting. Nah, di sini mungkin masih ada yang belum tahu kind of modals itu apa saja, yaitu ada will atau would, itu artinya akan, shall atau should, itu artinya akan atau seharusnya, can atau could, itu artinya bisa atau dapat, may atau might, itu artinya boleh, must atau had to, itu artinya harus, need, itu artinya butuh, dare, itu artinya berani, used to, itu artinya terbiasa, had better, itu artinya lebih baik. Nah, yang would, should, could, might, had to, itu tuh bagian past ya. Nah, kita langsung masuk aja ke exercise. Nah, soal yang pertama itu, I eat brown rice and green beans. A. Brown rice and green beans is ate by me. B. Brown rice and green beans is eaten by me. C. Brown rice and green beans are ate by me. D. Brown rice and green beans are eaten by me. Jawabannya adalah yang D. Brown rice and green beans are eaten by me. Lalu soal yang kedua, Seun wrote a letter to me. A. A letter has been written by Seun to me. B. A letter was written by Seun to me. C. A letter is being written by Seun to me. D. A letter are being written by Seun to me. Jawabannya adalah B. A letter was written by Seun to me. Selanjutnya yang nomor 3, I am hearing your voice now. A. Your voice has been heard by me now. B. Your voice was being heard by me now. C. Your voice is being heard by me now. D. Your voice are being heard by me now. Jawabannya itu yang C. Your voice is being heard by me now. Selanjutnya nomor 4, the bank staff said the payment ... dalam kurung make successfully. A. Had been made. B.
have been made, C. had been making, D. had been made. The answer is D. had been made. Lalu ini soal yang terakhir, yaitu soal esai. They should cancel the game. Ubah ke bentuk pasif. Nah, jawabannya itu the game should be cancelled. Nah, gimana sih caranya itu? Yang pertama itu kita cari dulu di bagian kalimat aktif itu mana yang si objeknya. Nah, di kalimat ini tuh yang menjadi objek itu yang the game. Nah, jadi yang si the game ini kita taruh di bagian depan di kalimat pasifnya. Lalu selanjutnya ditambah yang should. Ini karena kalau dilihat tuh ini berarti kalimat yang models kan. Berarti habisnya the game itu ditambah yang should, lalu ditambah be, lalu yang cancelled. Bisa juga kalau mau lebih komplit lagi, habis cancelled itu ditambah yang by them. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang summary. Dari penjelasan saya tadi, kita sudah mengetahui apa arti passive voice. Passive voice itu adalah suatu objek yang dikenakan suatu pekerjaan atau tindakan. Passive voice juga kebalikan dari active voice. Lalu kita juga sudah mengetahui 3 alasan kenapa kita memakai passive voice. Yang pertama, kita tidak ingin membicarakan siapa yang melakukan aksinya. Yang kedua, kita tidak ingin tahu siapa yang melakukan aksi. Dan yang ketiga, objek dalam kalimat lebih menarik atau penting daripada subjeknya. Lalu kita juga sudah mengetahui pattern dari passive voice. Untuk yang present or past simple, itu tuh dia pakai is, am, or was, were ditambah verb 3. Untuk yang present or past progressive, itu pakai yang is, am, or was, were plus being plus verb 3. Lalu untuk yang present or past perfect, itu pakai yang have or has atau had plus been plus verb 3. Lalu untuk pattern yang terakhir itu modals, yaitu modal plus be plus verb 3. Jadi di pattern ini yang saya kasih itu di bagian pembedanya aja. Jadi sisanya tuh kayak subjek, lalu yang by object itu penempatannya sama. Jadi yang subjek di awal, lalu yang by object di akhir. Jadi di sini saya itu cuma menjelaskan yang to be, lalu ada tambahan lainnya kayak being atau yang be itu di tiap aspeknya. Lalu bagian reference di sini ada dari YouTube, lalu ada juga dari website link Passive Voice. Segitu dulu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Semoga penjelasan saya juga mudah dimengerti. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.